Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai alat tulis kantor dan perabotan kantor. Perkenalkan nama saya Tania Pinkan Mangkai dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Dinda Rizka Salsabila. Jadi alat-alat tulis kantor. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Dinda. Di sini ada pena. Pena itu biasa kita gunakan di kantor ya. Pena adalah alat tulis yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan seperti kertas untuk menulis atau menggambar. Next. Lalu yang kedua ada pensil. Pensil adalah alat tulis untuk lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni. Penulisan dilakukan dengan menggoreskan grafit tersebut ke atas media. Selanjutnya. Yang ketiga ini ada penghapus. Penghapus merupakan salah satu perlengkapan alat tulis yang merupakan karet lembut yang mampu menghilangkan tanda yang dihasilkan dengan pensil. Penghapus kenyal seperti karet dan seringkali berwarna hitam atau putih. Next. Selanjutnya adalah penggaris. Penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga, seperti pada digambar. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada lem atau perekat ya. Jadi lem atau perekat ini adalah bahan lengket yang dapat merekatkan dua benda atau lebih. Lem bisa dibuat dari bagian tumbuhan atau hewan maupun bahan kimia dari minyak. Lem pertama mungkin adalah cairan alami yang berasal dari pohon saat ditebang. Selanjutnya ada staples dan penjepit kertas. Staples atau kokot atau isi staples adalah sebuah pengencang dua arah, biasanya terbuat dari metal dan berbentuk seperti huruf U, yang digunakan untuk menyatukan dua atau beberapa material. Lalu ada penjepit kertas. Penjepit kertas atau klip adalah alat untuk menyatukan dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip tekanan. Kertas yang dijepit dengan klip bisa mudah dilepas. Penggunaan klip lebih praktis daripada menggunakan lem atau stapler. Selanjutnya. Di sini yang ketujuh itu ada guntingnya. Gunting adalah alat pemotong yang digunakan dengan tangan. Gunting digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, karton, kertas logam, tekstil, tali, dan kabel. Gunting lebih baik daripada pisau untuk beberapa penggunaan, seperti memotong artikel, koran, maupun gambar. Next. Yang ke-8 ada stabilo. Pena penyorot atau stabilo ini adalah sejenis alat tulis yang digunakan untuk menyorot bagian teks dengan menandainya menggunakan warna yang tembus cahaya dan terang. Selanjutnya. Jadi di sini ada kalkulator. Mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Jadi di kantor ini kalkulator ini sangat berguna karena nggak mungkin kantor itu menggunakan manual atau menghitungnya dari kertas. Yang ke-10 ada catatan post-it atau yang biasa kita kenal sticky note. Not tempel adalah sebuah kertas kecil yang dilengkapi dengan lem yang dapat direkatkan kembali di bagian belakangnya, sehingga dapat ditempel sementara ke suatu dokumen ataupun permukaan lainnya. Lanjut.
alat. Di sini ada amplop. Amplop atau sampul surat adalah sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan per pos. Sebuah amplop biasanya dibuat dari kertas yang dipotong berbentuk belah ketupat sedemikian rupa. Next. Selanjutnya ada binder clip. Binder clip ini ada dari ukuran yang terkecil hingga yang terbesar seperti pada yang digambar. Jadi klip pengikat atau penjepit kertas ini adalah perangkat sederhana untuk mengikat lembaran kertas menjadi satu. Ini membuat kertas tetap utuh dan dapat dikeluarkan dengan cepat dan mudah, tidak seperti staples. Selanjutnya itu ada peraut. Peraut atau rotan pensil adalah alat untuk menghaluskan atau meruncingkan ujung tulis pensil dengan mencukur bagian yang membalutnya. Rautan pensil dapat dioperasikan secara manual atau dengan motor listrik. Selanjutnya adalah kertas kwitansi. Kwitansi adalah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran maupun penerimaan sejumlah uang. Kwitansi lazimnya dikeluarkan dan ditandatangani oleh si penerima pembayaran, kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar sebagai bukti transaksi telah terjadi. Ada cutter atau pisau serbaguna, jenis pisau apapun yang digunakan untuk keperluan pekerjaan manual umum. Contohnya, digunakan sebagai alat berorientasi presisi untuk tugas yang lebih halus dan lebih rumit seperti mengukir dan memotong kertas. Next. Selanjutnya ada tinta printer. Tinta printer adalah bagian printer yang berfungsi sebagai bahan baku printer berupa cat air yang membuat proses pembentukan karakter atau grafik terjadi pada media. Di sini ada tip X atau correction pens. Tip X atau correction pens adalah benda yang dapat menghapus tinta pena di sebuah kertas. Biasanya tip X ini berbentuk cairan putih. Selanjutnya ada buku tulis. Buku tulis ini adalah buku kosong untuk ditulis. Biasanya kita membuat catatan atau hal-hal penting, biasanya kita bisa tulisnya di buku tulis. Selanjutnya ada kertas HVS. Kata HVS berasal dari bahasa Belanda, yakni Houtbrecht Schriftpapier, yang berarti kertas tulisan bebas serat kayu. Kertas ini biasanya digunakan di mesin printer untuk mencetakkan sesuai perintah dengan menggunakan tinta printer. Selanjutnya, yang terakhir ada alat pembolong kertas. Alat pembolong kertas adalah alat yang digunakan untuk membolongi kertas. Biasanya digunakan dalam buku binder. Masuk ke perabotan kantor. Jadi perabotan kantor ini kayak mencakup ke interior kantor, supaya kantor ini terlihat rapi, tertata ya. Jadi di sini yang pertama itu ada lemari arsip. Lemari arsip adalah perabot kantor yang biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen kertas dalam folder file. Dalam konteks yang paling sederhana, ini adalah penutup untuk laci tempat item disimpan. Dua bentuk paling umum dari lemari arsip adalah vertikal dan arsip lateral. Selanjutnya, yang kedua, perabotan meja. Meja tulis ialah perabot kantor dengan permukaan meja kerja bergaya rata yang digunakan di sekolah, di kantor, rumah, atau untuk aktivitas seperti akademik,
profesional, atau kesukaan seperti membaca, menulis, dan menggunakan peralatan seperti komputer. Dia adalah jenis kursi yang dirancang untuk digunakan di meja kantor. Biasanya, kursi putar dengan satu set roda, mobilitas, dan ketinggian yang dapat disesuaikan. Kursi kantor modern biasanya menggunakan kaki bantalan tunggal dan khas yang diposisikan di bawah kursi. Jadi kursi kantor ini perabotan lumayan penting ya, karena kita pekerja kantor, kalau kursinya empuk pasti kita juga nyaman duduknya, karena di kantor itu bertatapan dengan komputer dan banyak pekerjaan yang menghabiskan waktu hanya untuk duduk di depan komputer. Selanjutnya ada locker. Locker ini sama kayak lemari arsip, cuman bedanya lemari arsip itu kan tempat penyimpanan dokumen atau file-file penting kantor. Nah, kalau locker ini biasanya tempat penyimpanan barang-barang pribadi. Biasanya kalau di kantor, barang-barang pribadi karyawan. Atau kalau di sekolah, biasanya tempat nyimpan buku-buku siswa. Jadi, ya bekal juga bisa. Jadi locker ini adalah tempat penyimpan barang. Biasanya locker ini juga banyak dijumpai di sekolah ataupun di kantor. Next. Yang kelima ini ada lemari berangkas. Berangkas adalah lemari atau kotak besi tahan api yang biasa dipergunakan untuk melindungi barang-barang berharga dari bahaya kebakaran, pencurian, atau pembongkaran, seperti uang, surat-surat berharga, perhiasan, dan lain-lain. Biasa lemari berangkas ini sangat privasi ya, dan letaknya ini di ruangan tertentu. Next. Selanjutnya ada mesin fingerprint. Mesin fingerprint adalah mesin yang biasa digunakan di daerah kantor, sekolah, dan lain-lain. Bisa digunakan untuk mengabsen karyawan kantor ataupun murid sekolah dengan cara meletakkan tapak jari ke area sensornya. Biasanya kalau di sekolah atau di kantor, kalau mau absen pakai fingerprint, kita letakin jari kita ya, misalnya jempol ke area yang ada sensornya. Biasanya kalau udah kita letakkan, ada dengar bunyi pip, terima kasih. Nah, itu udah selesai itu biasanya. Lanjut. Kayaknya sekolah Pinkan ada fingerprintnya dulu. Iya, dulu kebetulan sekolah kita ada ya. Oke, lanjut. Di sini ini ada rak sepatu ya. Rak sepatu adalah rak penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan sendal atau sepatu. Biasanya sering ditemukan di dalam kantor, sekolah, atau di rumah ibadah dan di rumah. Jadi rak sepatu ini penting sih, karena nggak mungkin karyawan itu meletakkan sepatunya sembarangan. Pasti nggak enak dipandang mata dan membuat lantai di sekitarnya itu menjadi kotor. Selanjutnya ada AC atau air conditioner. AC ini juga perabotan penting di kantor. Biasanya untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan di suatu area. Next. Yang ke-9 ini ada CCTV. Jadi CCTV itu televisi sirkuit tertutup, yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Tidak seperti televisi biasa yang merupakan sinyal siaran. Jadi CCTV ini sangat digunakan kali di kantor. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di kantor. Biasanya penempatan CCTV ini di sudut-sudut ruangan. Next.
Yang terakhir ada stempel atau cap perusahaan. Stempel berfungsi sebagai tanda pengenal dari orang yang namanya tertera atau tanda tangannya tercantum dalam dokumen. Sebenarnya dengan nama dan tanda tangan pun kehadiran dan persetujuan seseorang bisa diketahui. Namun dengan stempel, keyakinan atas persetujuan semakin kuat. Jadi stempel atau cap perusahaan ini bisa disebut juga sebagai identitas perusahaan. Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video kami ini. Terima kasih.